Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi masih di pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan kita sebelumnya, masih tentang sistem gerak manusia. Di pertemuan sebelumnya, di sistem gerak manusia pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang struktur dan fungsi rangka. Lanjutannya sekarang kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari sendi dan otot. Jadi, dalam tubuh kita selain ada rangka yang membantu kita untuk bergerak, membantu tubuh kita untuk dapat berdiri dengan tegak, ada juga yang namanya sendi dan otot. Dalam pembelajaran kali ini, kalian diminta atau diharapkan dapat menganalisis struktur dan fungsi dari sendi dan otot. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita mengenai sendi dan otot. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sendi. Jadi, sendi adalah pertemuan dua tulang atau lebih. Kalau kalian ingat di pertemuan sebelumnya, yang dimaksud dengan rangka adalah kumpulan dari beberapa tulang, di mana sudah pasti setiap tulang itu sambung menyambung. Kemudian kita sebut menjadi rangka. Nah, pertemuan antara dua tulang atau lebih itulah yang kita sebut dengan sendi. Sendi itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang disebut sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian dan struktur serta fungsi dari masing-masing sendi yang ada dalam tubuh kita. Pertama adalah sendi mati. Contohnya yang tampil di depan kalian saat ini adalah sendi yang ada pada tulang tengkorak manusia. Kalau dari namanya sudah jelas, kalian mungkin bisa memprediksi apa yang dimaksud dengan sendi mati. Sendi mati atau nama ilmiahnya sinartrosis merupakan jenis persendian yang sama sekali tidak dapat digerakkan. Ibaratnya seperti orang yang sudah mati, orang sudah meninggal, sudah tidak bisa bergerak lagi. Jadi, sendi mati adalah sendi yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Contohnya adalah sendi pada tulang tengkorak. Nah, sendi pada tulang tengkorak kita itu tidak bisa bergerak. Makanya, jadi dia berfungsi menyambungkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Tetapi tulang tersebut atau persendian yang menghubungkan dua atau lebih tulang tersebut tidak bisa bergerak. Ciri-cirinya kalau sendi mati adalah biasanya dia bergerigi. Nah, gerigi inilah yang disebut sebagai sutura. Sendi yang kedua adalah sendi kaku. Kalau tadi sendi mati adalah sendi yang sama sekali tidak bisa digerakkan, sekarang sendi kaku adalah persendian yang memungkinkan. Sendi kaku adalah jenis persendian yang memungkinkan tulang dapat bergerak sedikit. Jadi kalau misalnya kita sering mendengar badan saya sedikit kaku. Nah, kalau kaku itu kan masih bisa bergerak, tapi jadi dia levelnya berbeda dengan yang sendi mati tadi. Kalau sendi mati itu sudah sama sekali tidak bisa bergerak. Kalau sendi kaku masih bisa bergerak tapi sedikit. Jadi sendi kaku itu nama lainnya atau nama ilmiahnya adalah amfiartrosis. Pada sendi kaku terdapat bantalan tulang rawan atau disebut kartilago di antara tulang-tulangnya. Sendi kaku terdapat pada ruas-ruas antar tulang belakang. Jadi gambar yang muncul di hadapan kalian saat ini adalah contoh dari sendi kaku, yaitu yang ada pada ruas-ruas tulang belakang kita.
Makanya ruas tulang belakang kita itu masih bisa bergerak, tapi terbatas pergerakannya, paling hanya bisa dibengkokkan sedikit. Makanya dikategorikan sebagai sendi kaku. Selanjutnya adalah sendi gerak. Sendi gerak atau nama ilmiahnya diartrosis merupakan jenis persendian yang memungkinkan tulang dapat bergerak bebas ke berbagai arah. Pada sendi gerak itu terdapat rongga sendi atau yang lebih dikenal dengan rongga sinovial yang berisi cairan sinovial, yaitu cairan yang berfungsi sebagai pelumas sendi. Nah, rongga sinovial ini dilapisi oleh selaput tipis yang disebut sebagai membran sinovial. Nah, di depan kalian saat ini muncul gambar contoh dari sendi gerak. Nah, yang dimaksud dengan tadi cairan sinovial itu yang berwarna hijau, yang dia fungsinya adalah sebagai pelumas sendi. Kalau kalian sering memperhatikan iklan di TV, ada iklan obat yang ditujukan untuk orang tua, di situ sempat ada penggambaran tentang bantalan sendi yang mulai menipis, pelumasnya yang mulai habis. Nah, itu yang disebut sebagai sinovial. Nah, ini yang semakin bertambahnya usia, cairan ini akan semakin habis, apalagi untuk beberapa kondisi, misalnya dengan berat badan berlebih, dia akan semakin lebih cepat habis, bantalannya semakin cepat aus, dan akhirnya terjadi pergesekan antar tulang. Nah, ini yang kadang membuat orang lututnya terasa sakit, terasa nyeri, kadang sampai ada yang mengalami kelumpuhan. Nah, sendi gerak itu sendiri dibagi lagi menjadi 4 jenis berdasarkan arah geraknya. Yang pertama ada sendi peluru, yang kedua ada sendi engsel, ketiga sendi putar, dan yang keempat adalah sendi pelana. Keempat pembagian sendi gerak ini dibagi berdasarkan arah geraknya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang jenis-jenis dari sendi gerak ini. Yang pertama, sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke semua arah. Pada sendi tersebut terdapat satu bagian tulang yang membulat dan dikelilingi oleh satu bagian tulang lain yang berbentuk seperti mangkok. Contohnya adalah sendi antara tulang lengan atas dengan gelang bahu, dan sendi antara tulang pada pergelangan pinggul. Nah, di depan kalian sudah hadir gambar contoh dari sendi peluru. Contohnya di sini adalah persendian sendi peluru yang ada pada pertemuan antara tulang paha dengan tulang panggul. Jadi, sendi peluru itu seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah pertemuan antara ada bagian tulang yang bulat, kemudian dikelilingi oleh satu bagian tulang lain yang bentuknya seperti mangkok. Nah, pada gambar yang di depan kalian, tulang yang bentuknya bulat itu berasal dari tulang paha, kemudian yang bentuknya seperti mangkok adalah tulang yang berasal dari tulang gelang panggul. Disebut sebagai tulang peluru karena bentuknya seperti peluru dan geraknya juga seperti peluru. Dia bisa bergerak ke semua arah. Sendi gerak yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel hanya memungkinkan gerakan ke satu arah saja. Namanya disebut sebagai sendi engsel karena dia cara kerjanya seperti engsel pintu. Engsel pintu itu dia hanya bisa memungkinkan pintu itu hanya bergerak ke satu arah saja. Apakah pintu itu harus ditarik atau didorong? Sama dengan sendi engsel, dia hanya memungkinkan tulang untuk bergerak ke satu arah saja. Gerakannya hanya seperti dijelaskan tadi bahwa serupa dengan gerakan engsel pintu yang membuka atau menutup. Contohnya,
sendi pada siku, sendi pada lutut, dan sendi pada pergelangan tangan. Nah, di depan kalian sudah hadir gambar dari contoh dari sendi engsel yang ada pada lutut. Jadi posisinya adalah di lutut kita, dia pertemuan antara tulang paha dengan tulang kering. Lutut kita hanya mampu bergerak ke satu arah saja, dia hanya bisa menekuk ke bawah, tidak bisa ke atas. Nah, itu yang dikategorikan sebagai sendi engsel, dia hanya mampu bergerak ke satu arah saja. Sendi gerak selanjutnya adalah sendi putar. Sendi putar hanya memungkinkan terjadinya gerakan melingkar. Gerakan tersebut dikarenakan susunan tulang yang hanya mampu bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya. Contohnya, sendi antara ruas tulang belakang pertama atau atlas dan kedua atau aksis pada leher. Persendian tersebut memungkinkan kepala untuk dapat mengangguk, menggeleng, dan memutar. Yang keempat adalah sendi pelana. Sendi pelana merupakan persendian yang memungkinkan gerakan ke kedua arah. Contohnya, persendian pada tulang telapak tangan dengan ibu jari. Jadi, kalau di sendi pelana, dia itu mampu bergerak dua arah. Contohnya di gambar yang muncul saat ini adalah pertemuan antara tulang telapak tangan dengan ibu jari. Kalau kalian gerakkan, ibu jari kalian itu mampu bergerak ke dua arah. Nah, jadi dia posisinya, bentuk persendiannya itu seperti pelana kuda, sehingga disebut sebagai sendi pelana. Selanjutnya, setelah sendi, dalam tubuh kita juga ada yang disebut sebagai otot. Jadi dalam sistem gerak kita, selain ada rangka yang bergerak, sendi yang membantu gerak, ada pula yang disebut dengan otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot pada manusia meliputi 40-50% dari bobot tubuh secara keseluruhan. Oleh karena itu, otot dianggap sebagai bagian tubuh yang paling besar. Jadi, yang membuat tubuh kita mampu bergerak, yang membuat tulang kita mampu bergerak itu dibantu oleh otot, di mana tubuh kita itu massanya, bobotnya itu terdiri 40-50% itu terdiri dari bobot otot. Nah, kemudian otot itu memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Pada saat otot berkontraksi atau mengerut, otot akan memendek dan menebal. Sebaliknya, pada saat otot berelaksasi atau mengendur, otot akan memanjang dan kembali ke ukuran semula. Adanya kontraksi dan relaksasi pada otot, maka membuat tubuh dapat bergerak. Maka dapat disimpulkan bahwa otot berfungsi menggerakkan bagian-bagian tubuh, termasuk gerak yang terjadi pada bagian dalam tubuh. Contohnya, gerakan meremas pada saluran pencernaan yang membuat saluran pencernaan kita dapat mencerna makanan itu karena ada otot di dalamnya. Dan gerak berulang pada denyut jantung yang membuat jantung kita mampu terus berdenyut, salah satunya adalah karena adanya otot di dalam jantung. Otot itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada otot jantung.
Dari namanya saja kalian sudah bisa memperkirakan bahwa otot jantung merupakan otot yang menyusun organ jantung. Jadi kalau otot jantung itu hanya ada di organ jantung, tidak ada di organ yang lainnya. Struktur sel otot jantung memiliki bentuk sel yang memanjang dan bercabang. Sel otot jantung membentuk berkas terang dan berkas gelap. Otot jantung bekerja tanpa disadari atau tidak menurut kehendak kita. Jadi, kalau otot jantung itu dia gambarnya seperti yang muncul di depan kalian saat ini, dia membentuk berkas gelap terang, ada warna yang gelap dan ada yang terang. Dan otot jantung itu bekerja tidak perlu menunggu perintah dari otak. Jadi dia akan terus bekerja, disuruh maupun tidak disuruh. Dan dia akan berhenti pada waktunya, disuruh maupun tidak disuruh, walaupun ditahan pun ketika waktunya otot jantung berhenti bekerja, maka dia akan tetap berhenti. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos merupakan otot yang banyak dijumpai pada organ dalam tubuh, kecuali pada jantung dan rangka. Jadi, otot polos itu hampir ada pada seluruh bagian dari tubuh kita, kecuali jantung dan rangka. Struktur sel otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing dan memiliki satu inti. Otot polos bekerja juga tanpa disadari atau tidak menurut kehendak kita. Jadi, yang dimaksud dengan bergelendong itu adalah ujung-ujungnya itu runcing, di tengahnya menggembung. Jadi, ibarat ibu hamil, di tengahnya besar, ujungnya kepala sama kakinya kan mengecil. Nah, itu yang disebut dengan gelendong. Cara kerja otot polos juga sama dengan otot jantung tadi. Dia bekerja tanpa disadari. Jadi walaupun kondisi kita tidur, kondisi kita misalnya pingsan, dia akan terus bekerja selama tubuh kita selama masih hidup. Dia akan terus bekerja, apapun kondisinya dia akan terus bekerja, tidak akan berhenti. Yang selanjutnya adalah otot rangka. Otot rangka merupakan otot yang melekat pada rangka dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Struktur sel otot rangka memiliki bentuk sel yang memanjang dengan banyak inti. Contohnya, gambarnya, ilustrasinya sudah ada di depan kalian saat ini. Jadi dia bentuknya seperti tabung memanjang dengan inti selnya itu yang inti sel ototnya itu yang berwarna hitam. Jadi dia memiliki banyak inti. Kalau tadi otot jantung dan otot polos intinya hanya satu, di otot rangka ada banyak inti. Pada permukaan otot rangka tampak jelas berkas gelap dan terang yang melintang pada struktur selnya sehingga membentuk lurik. Itulah sebabnya otot rangka disebut juga sebagai otot lurik. Jadi kalau misalnya nanti ada soal yang kalian temukan kemudian ada otot lurik disebut di situ, maka dia sebenarnya adalah otot rangka. Nah, otot rangka ini bekerja menurut kehendak kita atau secara sadar, sehingga otot rangka juga dikenal sebagai otot sadar. Jadi bedanya antara otot rangka, otot jantung, dan otot polos, dari sistem kerjanya, otot rangka ini harus menunggu instruksi dulu, harus menunggu perintah dulu dari otak. Misalnya, si otak memerintahkan untuk bergerak di bagian tangan, maka otot rangka yang melekat pada rangka gerak kanan tangan kita yang akan bergerak. Kalau tidak disuruh, maka dia tidak akan bergerak. Seperti itu. Sedangkan pada otot polos dan otot jantung, disuruh atau tidak disuruh, dia akan bekerja. Kondisi tidur pun dia akan tetap bekerja selama kita masih hidup. Jadi itu perbedaan antara otot jantung, otot polos, dan otot rangka. Jadi
Demikian materi kita, pertemuan kita tentang sistem gerak manusia yang membahas tentang sendi dan otot. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.